logis, jangan asal menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Aswaja NU Center dan para pemirsa di siaran kita kali ini. Aswaja NU Center Pamekasan bersama salah seorang intelektual muda Jawa Timur yang beliau ada di Aswaja NU Center wilayah di Jawa Timur, sekaligus beliau ada di Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah. Kali ini mari kita dengarkan dialog bersama beliau. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar ini untuk dikonsumsi oleh publik supaya bisa paham. Ini kami bersama teman-teman merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu untuk bagaimana mendapatkan tanggapan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Abdul Wahab, mohon izin. Mereka itu mengatakan ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat adalah bid'ah. Contohnya tahlilan, maulidan, dan lain-lain. Jadi masyarakat awam sangat percaya pemikiran seperti ini, Kiai. Ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah dan sahabat itu bid'ah. Apa itu benar, Kiai? Baik. Pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana, apakah amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat itu bid'ah? Nah, definisi seperti ini adalah definisi bid'ah yang tidak akurat. Kenapa? Karena pertama, yang tidak dilakukan oleh Rasul dan sahabat itu belum tentu hal yang dilarang. Jadi at-tarku la yuntidu hukma. Rasul tidak melakukan sesuatu itu tidak bisa diartikan hukum tertentu. Tidak bisa diartikan hukum tertentu. Apalagi yang tidak dilakukan itu sesuatu yang memang belum ada di zaman itu, tidak terpikirkan oleh generasi saat itu. Maka dilarang, ya, maka tidak ada hukumnya. Seperti tidak ada tahlilan tidak dilarang. Tidak dilarang. Jadi juga tidak dilarang, tidak ada. Jadi yang mempunyai hukum itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi, atau sengaja ditinggalkan oleh Nabi karena tidak boleh. Jadi sesuatu itu sudah ada di masa Nabi, terus Nabi tidak mau melakukannya karena haram. Nah, itu yang bisa menjadi hukum. Nah, tapi kalau sesuatu itu tidak diperintah dan juga tidak dilarang, maka tidak bisa. Itu tidak bisa menjadi hukum apapun. Bid'ah juga tidak bisa disebut bid'ah. Dan apalagi tahlilan itu bukan ibadah. Tahlilan itu adalah adat istiadat. Minal awaid, kalau di Nihayatul Zain itu minal awaid. Jadi adat istiadat. Yang ibadah apa? Yang ibadah dari tahlilan itu adalah isi. Ketika orangnya membaca Al-Quran, maka itulah yang ibadah dan itulah yang mendapat pahala. Jadi jelas bukan bid'ah, Kiai. Bukan, mana ada membaca Al-Quran bid'ah? Iya, betul. Ketika berzikir, dia dapat pahala. Termasuk karena Maulid zikir. Nabi. Maulid Nabi juga begitu. Maulid Nabi bukan ibadah, itu adalah awaid. Nah, minal awaid. Jadi tradisi. Tradisi ini ya, hukum tradisi bagaimana? Dilihat isinya. Kalau isinya pengajian, maka masyru'. Kalau isinya misalkan maksiat, ya maka tidak. Gitu. Ya. Kalau isinya ngobrol, ya mubah. Kan begitu. Ya. Baik, definisi yang mengatakan bahwa setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, itu pun definisi yang salah. Versi yang salah. Sangat tidak akurat. Karena banyak yang tidak dilakukan oleh Nabi nyata-nyata bukan bid'ah, bahkan wajib. Contoh, membukukan Al-Quran. Itu awalnya ketika membukukan Al-Quran, Sayyidina Umar yang punya inisiatif Al-Quran supaya dibukukan jadi satu, menghadap Khalifah Abu Bakar saat itu. Khalifah Abu Bakar menolak. Alasannya apa? Takut bid'ah awalnya. Terus diyakinkan bahwa itu baik. Terus kemudian ditugaskan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga menolak. Bid'ah, kata Zaid bin Sabit. Seandainya saya diberi tugas untuk memindah gunung, itu lebih mudah daripada saya melakukan sesuatu yang tidak diperintah Rasul. Nah, jadi itu awalnya. Tapi ketika diyakinkan, mau. Dan para sahabat seluruhnya sepakat bahwa itu baik dan mereka mendukung. Padahal itu tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi.
Dan Al-Qurannya dipakai semua orang sekarang. Dan Al-Quran dipakai semua. Baik, Nah. Kiai, terima kasih. Barangkali ini kita beralih ke materi yang kedua. Mereka selalu mendasarkan pemikirannya terhadap Quran dan Sunnah Rasul. Namun anehnya, mengapa mereka tetap tidak percaya ketika para kiai menyodorkan dalil-dalil Quran ataupun hadis, baik itu terkait maulid, tahlil dan lain-lain. Seperti mereka ini tidak mengerti terhadap Quran dan Sunnah. Repot juga menghadapi mereka. Iya. Jadi ada dua masalah. Kalau tentang dalil itu, yang pertama, ada kalanya dalilnya mereka tolak karena alasan dalilnya dhaif. Itu pertama. Jadi kalau mau berdalil, jangan pakai dalil yang dhaif sebenarnya, yang paling kuat. Paling kuat. Atau kita harus memberi penyadaran bahwa para ulama hadis itu sebenarnya memakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu tidak dibuang. Ulama hadis itu ya. Ulama hadis, lihatlah buku-buku hadis semuanya. Ulama yang ngarang Kutubut Tis'ah itu semuanya dia meriwayatkan hadis dhaif. Imam Bukhari termasuk, Imam Muslim termasuk, meskipun bukan di kitab yang Bukhari Muslim, tapi di kitab yang lainnya juga dipakai. Jadi itu adalah bukti bahwa ulama hadis pun memakai hadis dhaif, tetapi bukan dalam hal halal haram. Jadi kalau bukan dalam hal halal haram, hadis dhaif dipakai. Ini yang pertama tentang hadis dhaif. Nomor dua, kadang masa istimbat. Jadi mereka dikasih hadis, mereka tidak paham model istimbatnya. Jadi mereka tolak karena mereka tidak belajar usul fikih dengan baik. Ini masalah yang sering terjadi. Jadi kadang malah dasar yang mereka pakai itu mereka tidak pahami. Jadi dasar yang mereka pakai itu sebenarnya adalah dasar kita, begitu kan? Tapi karena salah dalam mengistimbat, akhirnya nggak nyambung. Dan itu repot sudah kalau sudah nggak nyambung, karena mereka tidak mau belajar usul fikih biasanya mereka, karena dianggap usul fikih itu terlalu rumit, harusnya langsung saja Quran hadis langsung ditelan begitu. Nah, sedangkan ulama kita kan tidak. Quran hadis ya dipakai, tetapi harus diramu dulu, diracik dulu sesuai dengan pemahaman para ulama yang muktabar, dan itu memakai piranti usul fikih. Jadi itu yang membedakan kita dengan mereka. Iya, Kiai. Dan ini ada sebuah buku, Kiai, dari Syekh Idahram. Kira-kira seandainya apakah mereka pernah membaca buku ini? Di dalam buku ini disebutkan kitab-kitab seperti Hasyiatus Shawi yang dirubah oleh mereka. Bahasa-bahasanya banyak yang dibuang, seperti kelompok Wahabi ada di tafsir Shawi yang asli, yang otentik, yang baru itu tidak ada. Apakah mereka ini berpikir bahwa itu boleh merubah karya-karya para ulama, ataukah mereka belum membaca buku ini seperti itu? Mungkin ada tanggapan. Ya, sebenarnya mereka membaca, tahu mereka ke buku ini, tahu, dan mereka memang apa ya? Mereka punya cara amar ma'ruf nahi mungkar khas mereka yang menghalalkan tahrif. Jadi bagi mereka isi yang salah itu, karena ini salah, jadi kalau disebarkan begini itu salah. Jadi ganti aja. Bahaya. Begitu. Salah menurut mereka. Salah menurut mereka. Tapi rata-rata ini kitab-kitab terbitan Saudi hari ini, ya. Ya, betul. Tapi tidak semua Saudi, tidak semua orang Wahabi begitu. Tidak semua. Beberapa sadar. Biasanya yang sadar itu memberikan taklik. Dengan cara memberikan taklik, jadi musannifnya bilang begini, kemudian takliknya ini salah, ini bertentangan misalkan, bla 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 bla. Itu yang masih sadar. Yang nggak sadar biasa langsung dipotong itu, langsung diganti. Ya, dan itu memang banyak. Ini buku ini cukup akurat. Saya punya buku ini. Dan sebelum buku ini terbit, saya juga sudah punya bukti-bukti tentang tahrif mereka, gitu kan. Saya sudah punya. Terus kemudian ya untungnya ini Ustadz Marhadi sebenarnya namanya. Oh, namanya Marhadi. Dibalik nyamar ya. Iya. Kita berapa? Marhadi sebenarnya. Terima kasih banyak, Kiai, ini karena waktunya untuk pondok pesantren, dan mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dialog ini. Amin. Dan mohon kepada para pemirsa untuk menganalisa dengan logis, jangan asal menolak. Terima kasih, Kiai. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.